Yang Allah Subhanahu wa taala sudah janji mau menguji umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min al-khawfi kitakutan wal ju'i kelaparan wa naqsin min al-amwali kemiskinan wal anfus jiwa wal thamarat, yaitu makanan. Fa subhanallah, lima-limanya ujian Allah Subhanahu wa taala ada di Gaza. Sebenarnya tidak ada yang pernah ekspektasi bahwa perang ini akan lama, apalagi sudah 1 tahun dan belum selesai perang ini. Cuman sumpah Gaza mengajar dunia bagaimana cara bersabar, bagaimana cara hidup dari kematian. Gaza mengajar kita bagaimana kita bisa cinta, bagaimana kita mengerti prinsip hidup. Coba lihat bagaimana kita bisa hilang teman, saudara, tetangga, hilang rumah. Tapi dengan semua kehilangan ini, nama Palestina makin naik. Nama Palestina makin bagus. Sekarang yang dulu ketika ada orang mendukung Palestina, itu aneh sebenarnya dulu. Tapi setelah itu yang mendukung Palestina sudah biasa. Nanti yang tidak mendukung Palestina menjadi hal yang aneh. Paham maksud saya ya? Jadi alhamdulillah soal Palestina sekarang lebih bagus. Tapi pasti ada pajaknya. Pajaknya di Palestina adalah jiwa-jiwa. Yani Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Yani Allah Subhanahu wa taala sudah janji mau menguji umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. من الخوف ketakutan, والجوع kelaparan, ونقص من الأموال kemiskinan, والأنفس jiwa, والثمرات yaitu makanan. Fa subhanallah, lima-limanya ujian Allah Subhanahu wa taala ada di Gaza. Tapi apakah warga Gaza sabar atau tidak? Ya, kebanyakan sabar. Dan tidak harus mereka sabar, itu adalah ujian Allah Subhanahu wa taala. Silahkan mau bersabar dapat surga, ya silahkan. Tidak mau dapat surga, mau dapat neraka, ya silahkan. Keadaan di sana, orang sabar atau tidak akan tetap seperti itu. Tapi orang-orang sana kita harus ingatkan, yang punya teman dari Palestina silahkan ingatkan dia bahwa pahala dari Allah Subhanahu wa taala sangat besar. Pahalanya surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebentar saya akan menjelaskan keadaan Gaza sekarang. Kalau kalian punya teman, kalian menghibur mereka, ingatkan mereka bahwa ini ujian, bahwa dunia ini sangat pendek, cepat lewat, dan kita tidak ada yang akan hidup sampai selamanya. Tidak ada sesuatu sampai selamanya akan tetap kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalian silahkan ingatkan mereka. Keadaan Gaza sekarang, ya coba bayangkan teman-teman, harga 1 kilo mangga buah di sini 15.000, 20.000, paling mahal 25.000. Di Gaza Utara mencapai 800.000 1 kilo mangga. Keadaan di sana sangat sulit. Dan ini ujian mungkin terbesar dalam zaman ini. Keadaan sumpah teman-teman, tidak ada tempat di dunia. Mungkin Gaza sekarang tempat paling mahal di dunia dan tempat paling miskin di dunia. Coba bayangkan 11 bulan dulu, sekarang sudah 1 tahun. 1 tahun orang tidak bekerja. Siapa yang bekerja dalam perang? Tidak ada yang bekerja dalam perang. Kondisi di sana sangat sulit. Sudah lama tidak melihat Yahya. Ya, saya juga kurang sehat. Kondisi di sana sangat sulit teman-teman. Coba bayangkan 80% dari infrastruktur Gaza, baik gedung-gedung, rumah sakit, sekolah, baik, sudah dihancur. Tidak ada jalan untuk keluar Gaza. Ada jalan itu sangat penuh dari Gaza ke surga. Masya Allah, sangat ramai.
sudah 1 tahun sekitar 50.000 syahid, teman-teman. Mereka bukan hanya angka, yani mereka adalah manusia seperti kita semuanya, punya keluarga, punya orang yang dicintai. Mereka juga jatuh dalam perang ini. 19.000 anak kecil syahid, ibu-ibu. Pajak perang seperti itu. Keadaan keluarga, mungkin ada sebagian juga tidak tahu bahwa abang kandung saya syahid tanggal 20 Agustus tahun ini. Ya, belum 2 bulan juga. Ya. Sisa keluarga yang lain ya mereka mengungsi. Sekarang mereka di Deir al-Balah. Setiap beberapa lama mereka pindah-pindah dari tempat ke tempat, pindah dari tempat ke tempat. Ya, seperti itu. Bagaimana cara orang-orang Gaza bertahan dalam perang? Allah ada. Kalau kita ya dalam persamaan kita keluarkan Allah subhanahu wa ta'ala dari persamaan itu, pasti tidak ada jawaban. Orang-orang di sana bertahan, bersabar karena adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Satu lagi, tidak ada opsi. Ya, kalau tidak bertahan ya mereka lakukan apa? Tidak bisa keluar dari Gaza. Tidak ada tempat yang lain mereka pergi. Ya, mau atau tidak mau tetap di Gaza. Boleh, soalnya aku suka bingung. Ya, silakan. Tayyib. Apakah bantuan dari Indonesia bisa sampai ke Gaza? Sekarang satu-satunya jalur bantuan ke Gaza adalah Israel, teman-teman. Dan mereka sengaja tidak masukin banyak bantuan manusiawi. Jadi mereka sengaja masukin bantuan manusiawi sedikit. Nanti orang-orang di sana seperti tukar. Kita sudah kembali 2000 tahun. Oke? Orang punya tepung, mau buah atau mau apa, silahkan. Mau berapa, saya dapat berapa, seperti itu. Ya, masih perang. Kondisi luar biasa. Bahkan walaupun ya setiap sebentar saya ikut berita atau nonton YouTube, nonton Al Jazeera, nonton video-video podcast seperti itu tentang Palestina, tapi tidak punya semangat untuk buat video karena sudah kayak hancur dari dalam. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan ya Saif, Allah yahfadak ya Rabb. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perempuan yang lagi halangan apakah boleh? Wallah saya tidak mengerti. Kalau seperti itu sekarang tidak ada apa namanya? Yani untuk buat wanita tidak ada di Gaza sekarang. Jadi sekitar 800.000 wanita sekarang tidak punya itu yang membantu. يعني أنا بترجاكم نفتح لايف يا محمد، بترجاكم. ولا حدا بيفتح معي. عندما فتحتها لقيت برول سواء عد خليني أشوفك. أهلا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبيبي يا سيف الله يحفظك. Biar kuat iman seperti orang Palestina itu gimana? والله بس تروح يا محمد كلمني خليني انزل لك الكركدي واشوفك kita ngobrol bersama. Bagaimana cara bersabar seperti orang Gaza? Mendekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala dan membaca Quran. Ketika kita membaca Al-Quran Al-Karim dan membaca ayat yang mengajak kita untuk bersabar dan mengajar kita untuk bertakwa, mengajar kita tentang kehidupan, tentang akhirat, tentang surga, tentang neraka, pasti iman kita menjadi kuat. Dan banyak orang sini ketika kita membahas soal agama dan mereka mengatakan, tapi kita tidak bisa tahu maknanya seperti apa. Banyak Quran, bahkan saya orang Arab, kadang mau mengerti makna dalam Al-Quran Al-Karim lebih mudah kadang dalam bahasa Indonesia.
Karena bahasa Arab kosakatanya ada yang susah. Yani mayoritas Al-Quran kita pasti mengerti. Yani mayoritas Al-Quran 98% pasti paham. Tapi ada 2% kosakata yang seperti itu dalam bahasa Indonesia maknanya jelas seperti itu. Karena dalam bahasa Arab ada beberapa makna. Jangan ada alasan terjemahannya itu akan sangat mudah.